Maliki yaumiddin, pemilik atau penguasa pada hari pembalasan. Jadi hari pembalasan ini jangan dibayangkan cuma di akhirat. Di dunia ini juga dibalasi. Kan ada yang ngomong, si Fulan itu enak kali Bu, dia udah kaya, sehat, dia nggak sholat lagi gitu. Itulah balasan. Dia tidak sanggup sholat, itulah balasan yang sebenarnya. Jadi kita diciptakan ini memang untuk memuji Allah. Jangan kita memuji diri kita. Jadi kalau kita masih senang dipuji, atau kita itu akan mudah tersinggung. Kalau masih mudah tersinggung itu masih suka dipuji. Kalau Maha Pengasih ini untuk masalah dunia, Allah mengasihi semua sama, mau orang ingkar, mau orang beriman, dikasih semua. Tapi semua dengan hukum sebab dan dengan karunia. Ada yang dengan karunia dan dengan sebab. Ar-Rahim ini hukum akibat. Jadi di dunia ini berlaku dua hukum, hukum sebab dan akibat. Nanti kalau di akhirat tinggal hukum akibat aja. Jadi dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, inilah kita yang diperintah sebenarnya. Berkasih sayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini makna bismillah kan udah Ibu jelaskan ya. Jadi nama Allah Asmaul Husna dipakai untuk semua pekerjaan. Ini intinya aja. Jadi Allah itu Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Besar. Ar-Rahman itu hukum dunia, hukum sebab akibat, dan Ar-Rahim hukum akibat. Jadi ini karena Al-Quran ini adalah induknya Al-Quran, maka inilah utama Bismillahirrahmanirrahim ini. Segala puji milik Allah, Rabbi semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kenapa segala puji dulu? Jadi kita diciptakan ini memang untuk memuji Allah. Jangan kita memuji diri kita. Jadi kalau kita masih senang dipuji, atau kita itu akan mudah tersinggung. Kalau masih mudah tersinggung itu masih suka dipuji. Itu begitu hukumnya. Segala puji milik Allah, Rabbi semesta alam. Jadi Rabbi ini junjungan, junjungannya semesta alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini kan ada tanda sambungnya. Jadi Rabbi semesta alam itu yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kembali lagi, kalau Maha Pengasih ini untuk masalah dunia, Allah mengasihi semua sama, mau orang ingkar, mau orang beriman, dikasih semua. Tapi semua dengan hukum sebab dan dengan karunia. Ada yang dengan karunia dan dengan sebab. Ar-Rahim ini hukum akibat. Jadi di dunia ini berlaku dua hukum, hukum sebab dan akibat. Nanti kalau di akhirat tinggal hukum akibat aja. Jadi dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, inilah kita yang diperintah sebenarnya. Berkasih sayang. Ini utama. Setelah kita memuji Allah, kita berkasih sayang. Kalau masih ada hati kita tidak menyayangi seseorang atau siapapun, itu masih ada tanda kali silang, salah. Ya. Maliki yaumiddin, pemilik atau penguasa pada hari pembalasan. Jadi hari pembalasan ini jangan dibayangkan cuma di akhirat. Di dunia ini juga dibalasi, setiap waktunya kita dibalasi. Kan ada yang ngomong, si Fulan itu enak kali Bu, dia udah kaya, sehat, dia nggak sholat lagi gitu. Itulah balasan. Dia tidak sanggup sholat, itulah balasan yang sebenarnya. Ini paham nggak?
Jadi orang yang tidak bisa menegakkan syariat itu perintah Allah, maka itu balasan tanda bahwa itu dia sudah kena pukul. Seperti misalnya kita sholat subuhnya berlalu, berarti kita ada yang salah di waktu itu, sebelumnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Jadi menyembah itu mengikuti dengan tunduk patuh. Jadi kita di sini kan udah sehari semalam berapa kali kita menyatakan kepada Allah, hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Hanya kepadamu kami mengikutimu ya Allah, patuh kepadamu. Tetapi ternyata kita masih mematuhi nafsu kita, keinginan-keinginan kita. Ya. Berarti itu arahnya kemana? Munafik. Ya. Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Sudah kita bilang kita minta tolong itu hanya sama Allah. Tetapi kita merasa kalau nggak minum obat saya nggak sembuh. Apa itu artinya? Ini jadi pernyataan dengan apa yang dilakukannya berbeda. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Jadi kalau ini permintaan, ini doa, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang mana? Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka. Nikmat itu apa? Nikmat iman, ilmu. Itu siapa? Para nabi, para rasul, para sahabat. Itulah orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Jalan seperti orang yang demikianlah yang kita minta. Bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Jadi yang dimurkai oleh Allah itu siapa? Fir'aun. Bukan yang seperti itu. Jadi ini kalau kita kembali, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Memang Allah sudah menetapkan jalan kita itu sebenarnya lurus. Cuma kita jadi bengkok itu karena apa? Kita terikut oleh keinginan-keinginan kita, hawa nafsu kita. Begitu kita mengikuti hawa nafsu, maka ada izin Allah, iblis masuk dalam kemauan-kemauan kita. Jadi jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka. Ya. Yang kita minta inilah orang-orang yang diberi nikmat, jalannya orang-orang yang diberi nikmat itu kayak mana jalan mereka itu? Jalan mereka adalah senantiasa bersyukur, bersabar dengan apa yang dihadapi, berterima kasih kepada Allah dan kepada sesama yang seperti yang diperintah Allah. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Inilah jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka. Bukan jalan orang yang Engkau murkai atas mereka. Jadi yang dimurkai itu yang Allah nggak senang sama mereka. Seperti Fir'aun, Hamam, Karun. Bukan yang seperti itu. Dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Yang sesat itu yang gimana? Jadi kalau yang namanya sesat itu keliru. Bisa jadi dia tujuannya sama, tapi dia keliru. Jangan juga yang keliru ya Allah. Ini maksudnya seperti ini. Ini kalau saya jelaskan yang seperti ini sekilas ini sebenarnya. Kalau kita jelaskan panjang ya lama. Jadi kalau ini kalimat terakhir sesat, kita kan sering kata-kata sesat ini. Orang itu sesat, kelompok itu sesat. Jadi yang tahu hakikat itu sebenarnya Allah. Karena semua sudah diatur, kita sangka yang baik.
sangka yang baik, barangkali dia jalannya seperti ini, besok nanti Allah akan bawa ke yang lain lagi. Jadi jangan kita yang menghakimi seseorang, kecuali sudah nyata di depan kita dan kita itu memang harus kasih tahu.